Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ikatan Sarjana Pendidikan Seluruh Indonesia. Pak Ketuanya hadir virtual ya. Hadir bersama kita adalah Profesor Dr. Cecep Darmawan, SPD, SIP, SHM, HMSI. Banyak sekali gelarnya Pak. Saya jadi malu. Pengurus Bidang Hukum dan Advokasi PP ISPI. Silakan, Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati. Pertama, izinkan kami mengucapkan permohonan maaf Ketua kami Profesor Sunaryo yang kebetulan Duta Besar Uzbekistan tidak bisa hadir secara fisik dan menugaskan kami untuk menyampaikan paparannya. Kami didampingi juga oleh Bapak Sekjen, Profesor Ahman, ada di ruang di atas itu. Ya, ini pokok-pokok pikiran kami. Sesungguhnya apa yang sudah dilontarkan oleh teman-teman terdahulu tidak jauh berbeda dengan kami. Namun ada beberapa penekanan. Pertama, persoalan GTK honor itu adalah ketidakjelasan status GTK honorer. Ya, disebut PNS belum, disebut ASN juga P3K belum, ya, disebut guru tanda kutip juga menurut Undang-Undang Sisdiknas juga belum terpenuhi, ya, umumnya karena belum PPG. Jadi ini betapa status guru honorer itu semacam dilema, ya, digantung gitu. Yang kedua, jaminan kesejahteraan. Seperti diketahui, ya, soal gaji kecil, ngajar banyak juga honornya segitu-gitu juga, ya. Kemudian bagi mereka yang belum ikut PPPK sebaiknya dilindungi, ya. Nah, ini kaitan dengan perlindungan hukumnya. Tadi sudah saya katakan, karena mereka belum ada kejelasan status sehingga sulit dalam perlindungan hukumnya, ya. Jadi pimpinan, ini memang harus menjadi PR besar bagi kita. Tetapi dari persoalan ini yang paling penting mungkin, ya, yang saya pikirkan, ini pemerintah belum sepenuhnya memiliki grand design pengembangan guru. Saya pikir Komisi 10 amat peduli, ya. Nah, bagaimana coba membuat grand design, ya, soal guru ini, baik dari sisi pemetaan, jumlah, kebutuhan, dan segala macam, sehingga tidak seperti sekarang. Sekarang itu darurat guru ASN. Ini akibat kebijakan masa lalu tentu, ya. Nah, yang berikutnya jaminan kepastian jenjang karir. Sudah kesejahteraannya sulit, statusnya juga lemah, perlindungan hukum juga tidak jelas. Ya, ini juga soal karirnya. Guru honorer itu tidak ada kepastiannya. Kemudian kualitas kompetensinya. Nah, umumnya tadi sudah dibahas oleh teman-teman, umumnya yang diadakan diklat, dijadikan anggota peserta gitu, ya, kegiatan-kegiatan pemberdayaan guru itu mereka yang sudah ada status ASN. Sementara guru honorer jarang sekali dilibatkan. Dan di lapangan terjadi disparitas sebaran guru honorer ini. Ada yang menumpuk, ada yang tidak. Ada yang di daerah juga daerah perbatasan misalnya, pedalaman, ya. Nah, yang berikutnya persoalan pokok juga adalah kewenangan rekrutmen honorer ini. Sementara ini kan persoalannya adalah karena guru honorer ini kan tadinya darurat, yang angkat adalah pihak sekolah, satuan pendidikan. Sementara pengakuan dari Pemda, pemerintah pusat itu kan lemah terhadap mereka. Nah, sekarang syukur alhamdulillah sudah akan ada PPPK, ya. Nah, persoalannya bagaimana konsistensi terhadap rencana itu. Dan kita juga mempertanyakan bagaimana kualitas lembaga penghasil GTK-nya, ya. Nah, ini juga menjadi feedback bagi kita, gitu, ya. Tentu mudah-mudahan LPTK yang menghasilkan guru-guru ini, ya, jauh berkualitas, ya. Sekarang sudah banyak
yang memiliki rating-rating internasional. Tapi ini harus didorong lagi keberpihakan pemerintah pusat terhadap pengembangan LPTK ya ke depan. Karena juga di situ ada kewenangan PPG. Ya, ini sekedar masukan. Coba lanjut masukan kami. Ya, bagaimana satu penerimaan PPPK bagi guru honorer yang telah berusia 35 tahun ke atas, yang telah mengabdi sekian lama dan sudah tidak memenuhi persyaratan untuk mendaftar ke CPNS, maka dapat mengikuti seleksi penerimaan PPPK. Ya, tapi dengan catatan sebaiknya untuk ada kategorisasi pimpinan. Jadi bagi honorer yang sudah begitu lama, ya mungkin tidak hanya persyaratan formil tes calon PPK secara formil kognisinya ya, tapi juga masa kerja itu harusnya diperhitungkan. Kalau boleh usul begini, misalnya masa kerja itu adalah poin yang jadi bahan perhitungan penilaian, bukan hanya sekedar hasil tes. Misalnya ya, masa kerjanya sekian tahun, ada rate tertentu, ada interval tertentu, misalnya apakah 60%, 50%, nilainya itu jadi gabung dengan nilai hasil tes. Sebab kalau hasil tes saja ya ada kecenderungan misalnya yang postgraduate itu lebih lebih menguasai, walaupun tidak seluruhnya tentu. Ya, ada perlakuan istimewa atau yang disebut dengan afirmasi. Jadi harus ada tindakan afirmasi, kebijakan afirmasi bagi honorer itu supaya ada perhitungan gitu ya. Ada dimensi lain selain hasil tesnya. Kemudian bagi mereka yang memenuhi persyaratan tentu mengikuti CPNS. Nah, kedua jalur itu harus dibuka agar memberi rasa keadilan dan tidak diskriminatif. Jadi bagi ya, bukan hanya PPK. Adanya diskriminasi terhadap profesi guru honorer dibanding profesi lain, adanya kekosongan kebutuhan guru honorer yang mendesak sehingga sekolah seringkali melakukan rekrutmen guru honorer ini, pengangkatan guru honorer tidak satu pintu ya, bermacam-macam. Nah, harapannya dibuka dua jalur, PNS dan PPPK. Kemudian ada pemerataan sebaran dan pemerataan jumlah guru honorer di seluruh wilayah Indonesia. Adanya pengangkatan guru honorer menjadi ASN diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi yang dimiliki guru honorer, dapat memberikan jaminan kepastian hukum, jenjang karir, perlindungan hukum, dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Nah, ada lampiran beberapa basis data bisa dipelajari bagaimana ini soal sebaran wilayahnya. Ya, masih ada disparitas itu. Mudah-mudahan tidak lebih dari 5 menit pimpinan. Sekali lagi yang kami tekankan, kalau nanti tes, coba bikin dua kategorisasi. Masa kerja adalah bagian yang harus diperhitungkan. Jadi tes misalnya apakah 40% atau 50%, kemudian masa kerja itu lebih bagus misalnya 40 atau 60%-nya. Ya, itu mungkin poin yang kami usulkan dari ISPI. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan berkenan. Kami serahkan kepada Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nuwun, Prof. Jadi memang dibahas berulang-ulang dan berkali-kali karena ini merupakan juga usulan dari berbagai pihak, termasuk dari para organisasi guru, bahwa supaya masa pengabdian, masa kerja atau usia itu menjadi salah satu ya pertimbangan. Kita sudah mengusulkan di dalam RDP tanggal berapa ini ya? 24 Maret. Penambahan nilai kompetensi teknis 500 dari total poin yang ada. Tapi sampai hari ini masih tarik menarik lah. Sudah ada kesepakatan mereka hanya akan memberikan kalau tidak salah 250 ya Prof ya. Tapi kita tetap terus mengejar. Tidak hanya yang masa pengabdiannya lebih lama, tetapi juga guru-guru di daerah 3T. Karena tidak banyak yang mau ini ke 3T ini, ke daerah 3T. Corong Edukasi, Pusat Informasi Pendidikan Terupdate.